Oke guys, setelah seharian kita meremaan, kembali kita beraktivitas. Kali ini kita bersama si Maestro Bang Erwin. Kembali kita akan memotong fade bagian samping dengan ketipisan 0 dari bawahnya, dengan keadaan bitis masih leg-lock dan cukup pegal-pegal. Kita harus kembali beraktivitas seperti biasanya. Oke, diawali dengan nomor 0. Kita menggesek bagian samping sampai ke atas, sisakan untuk sedikit gradasi untuk menyambungkan dengan bagian atas. Seperti biasa dia minta nomor 3 untuk bagian atas, seperti yang sudah-sudah. Untuk penekanan jangan terlalu menekan, jangan juga terlalu meringan. Jangan sampai ada rambut yang tak terpotong selembar pun. Dan untuk kali ini dia minta nomor 3, biasanya nomor 4. Oke. Kita bersihkan terlebih dahulu dari debu-debu rambut-rambut kecil yang terpotong agar bisa ke next selanjutnya. Untuk bagian bawah kita detailing, sisa-sisa rambut yang tak terpotong kita haluskan kembali, detail sedetail mungkin, jangan sampai ada yang terlewat. Agar hasilnya mulus. Kita lakukan overcomb menggunakan sisir dengan posisi cleaver dari bawah ke atas untuk membuat semi kotak pada bagian samping-sampingnya agar terlihat seperti abri military. Setelah cukup, kita bersihkan kembali dengan menggunakan spons. Kita pakai bob. Kemudian kita pakai nomor 1 untuk sedikit demi sedikit mengurangi garis 0 yang sudah terlebih dahulu dibuat pola. Congkel-congkel bagian yang masuk ke dalam, kulit-kulit yang legok agar terlihat lebih halus, karena tidak semua kulit manusia rata, pasti ada yang menonjol dan masih ada yang dekok ke bagian dalam. Untuk bagian atas depan kita kita luruskan bagian kriwis-kriwis rambut yang masih nongol. Kita bersihkan bagian amis cau yang masih menjalar agar lebih terlihat rapi. Oke. Tidak direkomendasikan untuk mengkerok bagian depan karena nanti akan semakin tebal. Kemudian kita lanjut ke pergodegan. Kita membuat
lengkungan C. Kalau bisa jangan sampai membuat siku-siku supaya lebih indah. Oke, tergantung juga dari bentuk godeg itu sendiri atau jambang itu sendiri. Yang pasti kebanyakan saya menggunakan bentuk huruf C atau tidak membuat siku-siku seperti angka 7 ya. Lanjut ke bagian belakang. Setelah bagian belakang kuping, kita ke bagian belakang. Jangan terlalu menekan karena ketika kulit tercium oleh silet maka rasanya akan pedih sekali. Kemudian kita bersihkan agar tidak risih pada customer kita tercinta ini, supaya dia semakin terlihat elegan dalam bekerja. Customer kita kali ini adalah seorang mekanik traktor atau pembajak sawah. Dia sangat terkenal di kampungnya dan juga sangat disayangi oleh orang tuanya. The Maestro Erwin. Oke, kita haluskan bagian rambut-rambut halus di bagian samping kembali untuk bagian kiri. Untuk kamera ya segini aja karena saya tidak mempunyai kameramen, jadi seadanya aja. Untuk bagian silet yang tak terpotong kita haluskan dengan menggunakan nail cleaver untuk membantu penghalusan pada bagian bawah rambut. Oke, untuk kalian sesama capster dan teman-teman seprofesi, kalian sungguh luar biasa. Sehat-sehat untuk kalian yang masih pada istirahat setelah maremaan kemarin. Semoga cepat kembali fit dan menjalankan aktivitas seperti biasa. Bagaimana tempat kalian? Lumayan. Alhamdulillah kita masih diberi kelancaran dalam berusaha, dimana di luar sana masih banyak orang-orang yang kelelahan dalam mencari kerja. Kita bersyukur masih diberi kelelahan setelah pulang bekerja. Dan seperti biasa dia meminta line garis sebanyak 5 biji. Sangat absurd dan anti mainstream karena dia meminta garis di bagian samping 2, kiri 2, kanan 2, dan atas 1. Oke, karena tak selamanya kita bisa mengatur gaya rambut seseorang. Oke, kita harus turuti kemauan dia. Setelah diberikan saran dan sedikit rekomendasi garis-garis, dia tetap minta untuk bagian tengahnya digaris. Oke, kita the king of the king, bawah di raja, raja di bawah raja. Kita harus menuruti apa kata customer. Selagi dia pede, selagi dia bisa memaksimalkan kepercayaan dirinya, kita turutin aja guys. The solid of the king of Erwin Good. Untuk bagian kanan, untuk bagian samping kanan dan kiri sudah selesai. Kita sambung di bagian tengah-tengah. Garis Ultraman kita buat untuk kepuasan the best friend kita ini.
Kasih sedikit air untuk menghaluskan dan agar supaya pakai air jilet, pakai air dong. Oke, sedikit ya demi sedikit ya garis tengah kita buat sampai terbentuklah sebuah garis Ultraman. Dalam kebiasaan dia dalam membuat garis, kita harus menggunakan perasaan agar jilet tidak mencium bagian kulit kepalanya, karena ketika sampoan maka Babang Erwin ini akan kesakitan dan keperihan. Jadi tetap berhati-hati, jangan terlalu menekan. Pastikan silet yang kalian gunakan baru. Oke, beginilah hasilnya. See you next time guys.